Baiklah, saya akan memperkenalkan Siakat ini, Siakat Universitas Otto Gessler AC.id ya. Ya, saat ini kita sudah berada di dashboard. Kita login sebagai administrator, sebagai admin, yang mana admin ini adalah memegang wewenang penuh dalam mengelola Siakat ini. Nah, di dalam Siakat ini ada beberapa user ya, beberapa level user. Di antaranya ada bagian akademik, ada bagian keuangan, ada di bagian PMB, ada di bagian HRD, ada perpus, ada inventory, seperti itu. Jadi masing-masing user ini memiliki wewenang tersendiri. Kalau keuangan dia hanya mengelola bagian keuangan saja, seperti itu. Begitu juga akun-akun lainnya. Nah, baiklah. Di hadapan kita sekarang dashboard Siakat atau Universitas atau Gessler. Di sini kalau kita melihat di atas pojok kanan atas terlihat ganjil 2021 garis miring 2022. Ini maknanya adalah saat ini admin atau seluruh level user bekerja pada semester ganjil 2001-2022. Nah, dan ini bisa dirubah. Kalau kita ingin bekerja di tahun 2020, bisa juga kita rubah. Kita aktifkan tahun akademiknya. Seperti itu. Kemudian ada pilihan prodi di sini. Di sini baru ada dua ya. Ada biologi, ada bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini adalah prodi hanya untuk sampel saja. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk merubah tahun akademik ini? Ya, caranya adalah kita di menu akademika, ada tahun akademik. Kita klik tahun akademik, maka muncul tahun akademik di sini. Ini dia paling atas kita lihat 2021, maksudnya 2021 ganjil. Kalau ini 2022 artinya tahun 2020 genap. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengaktifkan salah satu tahun akademik ini? Yaitu dengan cara mengklik tombol folder di sini. Kalau kita cek foldernya terbuka seperti ini, maka dia aktif. Kalau tertutup, dia tidak aktif. Seperti itu. Ya, jadi saat ini yang aktif adalah tahun 2021 ganjil. Nah, oke, jadi begitu cara untuk mengaktifkan tahun akademik. Jadi di sini kita bekerja apakah itu semester 1, semester 3 atau semester 5, yang jelas dia adalah ganjil 2021. Seperti itu. Nah, kita masuk ke master data, menu master data, kita cek apa inputan awal daripada Siakat ini, yaitu ada pada master pusat, badan hukum. Nah, kalau badan hukum ini nanti bisa diisi nama badan hukumnya apa, tanggal berdirinya kapan, ini bisa menyusul isiannya. Terus di bawahnya ada perguruan tinggi, ya. Ini ada kode badan hukum, kode perguruan tinggi. Ini kode ini sudah baku ya, sudah terdaftar di Dikti. Nah, dan ini tidak bisa dirubah. Nama perguruan tinggi Universitas Otto Gessler, singkatan nama UG, tanggal berdiri, nanti ini bisa diisi menyusul ya belakangan. Saya cek fakultas. Kalau fakultas ada 3 di sini, sudah ada kodenya. Oke, ada program studi. Nah, ini yang harus diisi secara lengkap. Untuk mengisinya adalah dengan cara mengklik tombol tambah. Nah, klik tombol tambah maka akan muncul form untuk kita isi. Kode program studi, nama program studi, jenjangnya apa, D3K atau S1, seperti itu. Oke, dan yang terpenting di sini adalah mulai semester awal
Dan nama sesi. Nama sesi ini biasanya diisi dengan semester. Jumlah sesi per tahun 2, karena 1 tahun ada 2 semester. Batas sesi ini adalah batas di mana mahasiswa itu eh, kuliah selama berapa semester begitu sampai dia DO. Biasanya kalau untuk S1 14. Kalau dia tidak lulus di 14 semester maka dia di DO. Seperti itu. Iya. Jadi harap semua program studi harus diisi, harus lengkap. Kemudian ada data pimpinan. Data pimpinan ini juga sebenarnya tidak berpengaruh dalam operasional Siakat ini. Ini hanya sifatnya sajian data saja. Nanti bisa diisi teknisi atau lab yang ini bisa diisi. Ini untuk pengecekan saja. Oke, selanjutnya adalah menu akademik. Nah, menu akademik ini wajib kita isi. Di mana menu akademik ini adalah dasar daripada pengoperasian Siakat ini. Yang pertama adalah kurikulum. Nah, kurikulum ini adalah eh, maaf kalau kita masuk ke dalam menu akademik ini, maka kita harus terlebih dahulu memilih prodinya. Ya, kita pilih prodi sebagai sampel bimbingan dan konseling. Ya, kita klik kurikulum, maka kita akan melihat ada kode kurikulum, nama kurikulum. Ini lulus wajib pilihan, semua detailnya ada di sini. Nah, di prodi bimbingan dan konseling ini ada satu kurikulum. Nah, setelah kita masukkan satu kurikulum ini, lalu kita aktifkan. Yang memakai kurikulum ini tahun angkatan berapa saja. Nah, jadi untuk mengaktifkannya ada di bawah set kurikulum di sini. Nah, di sini kita bisa lihat tahun 2019 menggunakan kurikulum 2019. Tahun angkatan 2020 menggunakan kurikulum 2019. Tahun 2021 menggunakan kurikulum 2019. Seperti itu ya. Jadi ini sudah di set kurikulumnya. Nah, kurikulum ini apa yang ada di dalam kurikulum? Yang ada di dalam kurikulum ini adalah mata kuliah, dosen pengampunya, dan lain-lain. Jadi ini termasuk dasar sekali ya untuk pengisian Siakat ini. Ini jangan lupa, untuk setiap tahun angkatan harus ada kurikulumnya. Nah, terus kita mulai dari bawah saja ya, dari set kurikulum, terus ke jam kuliah. Ya, jam kuliah ini harus diisi karena ini berkaitan dengan jadwal kuliah nantinya. Ya, di sini sudah ada jam kuliahnya. Jam pertama itu dari jam 7.00 sampai jam 8.30. Jam kedua jam 9.00 sampai jam 10.30. Jam ketiga jam 12.00 sampai ya ini bisa diganti saja. Ya, seperti itu. Iya, jam 12 sampai jam 1. Nah, kalau kita mau tambah silakan klik tambah di situ ya. Jam keberapa lagi? Jam keempat, seperti itu. Lalu disimpan. Nah, oke, jam kuliah kita sudah tetapkan. Lalu kita klik menu kelas. Menu kelas ini adalah menu di mana untuk mengelompokkan mahasiswa, baik mahasiswa lama maupun mahasiswa yang baru. Nah, jadi prinsipnya Siakat ini setiap mahasiswa begitu dia mendaftar atau kita import, kita masukkan namanya ke dalam Siakat, maka mahasiswa-mahasiswa itu harus dikelompokkan ke dalam kelas, masukkan ke dalam kelas. Ya, misalnya ada 100 mahasiswa. Nah, 100 ini mungkin kita bagi 3, 35 orang di kelas A, 35 orang di kelas B, misalnya seperti itu. 35 orang di kelas C. Jadi dikelompokkan dulu, baru nanti bisa dia mengambil KRS. Nah, jadi harus kita sediakan kelasnya, seperti itu. Tinggal ini diklik tambah saja. Ya, nama-nama kelas disesuaikan. Ini batas SKS. Batas SKS ini adalah
di mana mahasiswa itu eh, nilainya menentukan jumlah SKS yang akan dia ambil. Ya, jadi kalau misalnya IPK 2,75 sampai 3,75 dia hanya bisa mengambil 109 SKS. Misalnya seperti itu. Ini kalau dirubah tinggal klik edit, kalau mau ditambah klik tambah. Seperti itu. Terus ada fasilitas penunjang, ini bisa diisi belakangan saja. Ada predikat. Predikat ini mungkin berbeda setiap kampus, tapi ini sebagai contohnya adalah kalau predikat dengan pujian itu bobotnya 3,51, bobot minimalnya dan bobot maksimalnya 4. Ya, ada sangat memuaskan, ada memuaskan. Silakan diedit kalau tidak sesuai. Terus ada bobot nilai. Bobot nilai ini adalah nilai A, B, C, D, E. Itu harus kita tetapkan bobotnya. Kalau nilai A bobotnya 4, nilai minimalnya 80, maksimal 100. Kalau B bobotnya adalah 3, nilai minimalnya 60, maksimalnya 79. Nanti ditambah lagi C, tinggal klik tambah saja. Kadang-kadang ada juga kampus memakai plus ya. A plus, B plus, C plus, nah, seperti itu. Nanti rentang nilainya tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Nah, di sini ada mata kuliah. Ini juga yang paling vital ya. Mata kuliah di eh, program studi bimbingan dan konseling. Di sini ada 4 mata kuliah. Ya, ada 4 mata kuliah. Nah, kalau kita mau menambahkan mata kuliah, ya, maka kita harus klik tombol tambah. Ini cara memasukkan, cara menginput mata kuliah secara manual. Kalau kita tidak mau manual, mungkin mata kuliahnya banyak, maka kita cukup dengan mengimport Excel. Formatnya Excel. Ya, jadi data-data mata kuliah kita isi di dalam Excel, kita simpan, baru setelah itu kita import. Maka dia akan otomatis seperti ini. Ya, kita bisa coba. Ya, kita hapus dulu, ini ada 2 mata kuliah. Nanti kita import kembali. Ya. Nah, ini caranya adalah kita download dulu format Excel import data mahasiswa. Jadi kita download, kita simpan di komputer atau di laptop kita, baru format itu nanti kita edit sesuai dengan mata kuliah yang ada di kampus. Nah, di laptop saya ini sudah ada mata kuliah yang sudah saya simpan. Ini dia filenya di sini. Kita buka dulu. Nah, ini dia. Iya, eh, ini formatnya ya. Format ini tidak bisa diedit, harus tetap seperti ini. Di sini ada kode mata kuliah, di sini nama mata kuliah dalam bahasa Inggris. Oh, di sini salah. Ini seharusnya Japan, seperti itu. Sosiologi. Iya, mungkin seperti itu ya. SKS teorinya 1, 2 misalnya. SKS praktek kalau ada, kalau tidak tidak. Kosongkan saja. Semester, jadi mata kuliah ini untuk semester berapa? Semester 1, kode kurikulumnya apa? Ya, ini juga bisa dikosongkan, nanti bisa diedit aja ya. Kosongkan saja. Nah, ini kita simpan filenya. Nama filenya makul dalam kurung 1. Coba kita import. Choose file. Choose file makul. Nah, kita coba import. Klik import. Ya, maka dia muncul di sini. Bahasa Jepang dan sosiologi. Untuk semester 1. Kurikulumnya belum muncul, maka kita klik edit. Kurikulum kita pilih di sini. Status mata kuliahnya aktif apa enggak ya, harus kita klik aktif. Kalau dia tidak aktif, maka dia tidak muncul. Oke, dan dosen pengampunya siapa? Harus ditetapkan di sini.
Ya, makanya tadi dosen-dosen harus diinput duluan ya sebelum ini. Namun tidak mengapa dosennya belakangan, tapi kita harus mengedit mata kuliah ini untuk memasukkan dosennya. Nah, misalnya mata kuliah bahasa Jepang di kelas A diampu oleh dosen namanya Novandra. Di kelas B juga Novandra. Ini di jam pertama dan ini jam kedua. Nilai minimal lulusnya adalah misalnya 60 untuk mata kuliah ini. Oke, jadi kita simpan filenya, kita simpan. Ya, di sini ada tulisan informasi data berhasil ditambah. Kita tutup. Ya, maka dia sudah teredit di sini. Lalu kita klik yang sosiologi di kurikulum 2019, K 2019, pilih status mata kuliah aktif. Maka kita selanjutnya kita pilih dosen pengampunya Elisa Kanaya. Ini jam pertama misalnya, ini jam kedua misalnya. Kita klik simpan. Baru setelah itu kita tutup. Ya, sekarang sudah sempurna ya. Masing-masing mata kuliah sudah ada dosen pengampunya. Ya, sudah punya dosen pengampu. Oke, jadi di sini sampai di sini kita sudah mempelajari bagaimana data yang ada di menu master pusat dan akademik. Oke, di video selanjutnya kita akan eh, menyampaikan tutorial bagaimana cara memasukkan data dosen, pegawai dan mahasiswa. Ya, terima kasih.